Saya akan membahas satu topik, prediksi Pendeta Berton tentang Pastor Adi Simon makin kelihatan dengan jelas. Ya, saya bersemangat menyatakan imanku. Dan bahkan ternyata kemarin dari rekan-rekan pelayanan ya, ada yang menyampaikan, dan bahkan pastor pribadi sudah dihubungi dari tim langsung Morris Sherullah. Mereka agenda khusus waktu akan ke Indonesia. Siapapun yang punya niat-niat rencana jahat untuk menghancurkan masa depan pelayanan hambanya Pastor Adi Simon yang diurapi oleh Tuhan dan telah menjadi berkat bagi banyak orang, saya sampaikan kepadamu, segeralah sadar, urusilah urusan pelayananmu, jangan sibuk mencampuri urusan orang lain. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini, secara khusus saya akan membahas satu topik, prediksi Pendeta Berton tentang Pastor Adi Simon makin kelihatan dengan jelas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hambanya Pastor Adi Simon ini adalah seorang tokoh Kristen yang sangat fenomenal. Oleh karena beliau ada julukan penyembuh jalanan. Tapi perlu saya luruskan dari apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Adi Simon. Saya bukan penyembuh, tapi Yesuslah sang penyembuh. Itu semacam trademark yang menjadi ciri khas hambanya Pastor Adi Simon dengan julukan penyembuh jalanan. Kenapa disebut penyembuh jalanan? Karena beliau berjalan mencari orang yang mau didoakan, sekalipun pada awalnya banyak sekali penolakan. Tapi sekarang, seperti yang beliau sering katakan, kesetiaan tidak mengkhianati hasil. Dulu beliau pergi kemana-mana untuk mendoakan. Sekarang oleh kemurahan, kebaikan Tuhan, oleh kuasa dan pertolongan Tuhan, oleh karena beliau telah setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan makin percayakan perkara-perkara besar. Maka sekarang orang-orang yang berdatangan untuk didoakan di Geraha IHS atau di Tribun Healing Center di sepanjang Jalan Marta Dinata, sekalipun memang saat ini ada penghentian sementara oleh karena bertambahnya orang-orang yang positif virus corona demi memutus mata rantai dan menghindari kerumunan. Ini menjadi sesuatu yang positif. Sebagai hamba Tuhan harus menjadi suri teladan, harus menjadi contoh dan panutan, taat, patuh, tunduk kepada aturan pemerintah. Karena pemerintah adalah hamba Allah, wakil Allah untuk menegakkan aturan supaya tertib demi kebaikan bersama. Saudara dikasihi Tuhan, kita bisa menyaksikan itu di Pastor Adi Simon TV. Beberapa minggu yang lalu, hambanya Pastor Adi Simon dipromosikan Tuhan sedemikian rupa dalam konteks relasi yang begitu baik dengan Satpol PP, dengan lurah, camat, wali kota Balikpapan, Kapolsek, Kapolres, Kapolda. Bahkan juga ada kerjasama yang sangat mulia untuk membuat orang-orang miskin yang kurang beruntung tersenyum dengan adanya kerjasama dengan Dispolairut kalau tidak salah ya, untuk membuat bedah rumah. Dan hambanya Pastor Adi Simon serta tim Pastor Adi Simon TV juga terlibat secara aktif di sana. Saudaraku, hadiah membuka jalan kepada orang-orang besar, itu firman Tuhan. Hadiah itu apa bagi seorang Pastor Adi Simon? Hadiahnya adalah karunia yang Tuhan berikan dalam konteks karunia kesembuhan. Pelayanan doa kesembuhan in Jesus name, dalam nama Yesus. Inilah yang membuat beliau terbuka akses kemana-mana dan didukung oleh banyak orang. Baik didukung secara doa oleh mitra doa seperti saya, oleh orang-orang percaya dimanapun. Saudaraku dikasihi Tuhan, beberapa kali mengucapkan
atau menyampaikan dalam video saya sebelumnya. Hambanya Pastor Rani Simon bukan hanya dalam tingkat provinsi, tapi bisa dalam tingkat nasional untuk bertemu dengan para pejabat yang kita hargai dan hormati. Ternyata lebih dari yang saya pikirkan dan doakan, Tuhan sediakan. Apa itu? Kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Ya, saya bersemangat menyatakan imanku. Dan bahkan ternyata kemarin dari rekan-rekan pelayanan ya, ada yang menyampaikan, dan bahkan pastor pribadi sudah dihubungi dari tim langsung Maurice Cerullo. Mereka agenda khusus waktu akan ke Indonesia. Mereka rela masuk karantina beberapa hari, lalu ke Kalimantan Timur, tepatnya kota Balikpapan, untuk bertemu dan untuk membicarakan pelayanan untuk dunia. Senang? Biasa-biasa aja lagi. Kan sudah saya katakan tadi bahwa ketika dipuji, biasa nggak usah GR. Ketika direndahkan atau dihina, nggak usah juga terlalu kita, nggak usah. Biasa-biasa aja, kelas ya. Semua biasa-biasa aja. Yang penting kita menjalankan iman dalam Yesus, dan biarlah perbuatan-perbuatan itu akan memberi kemanisan bagi dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau kasih tahu, kesetiaan itu tidak mengkhianati hasil. Saya mau mengingatkan dan meneguhkan, meyakinkan kita semua dengan kekuatan dari Tuhan. Kalau kita setia di dalam perkara-perkara kecil, kalau kita setia di dalam panggilan kita, maka percayalah Tuhan akan berperkara di tengah-tengah apa yang kita tekuni dan lakukan dengan setia. Dari kutipan video tadi jelas menunjukkan bahwa tim dari hambanya yang sudah dipakai berkeliling dunia untuk menyatakan kebenaran dan menyatakan mujizat kuasa Tuhan, yaitu tim dari Maurice Cerullo. Dalam waktu kita tidak tahu pastinya kapan, tetapi mereka katanya bersedia untuk dikarantina demi bertemu dengan hambanya Pastor Rani Simon untuk membicarakan pelayanan tingkat internasional. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang suka nyinyir, orang-orang yang suka menuduh sesat, palsu, penipu, pakai ilmu sihir, hipnotis, kundalini, energi lain, dan lain sebagainya. Saudaraku, marilah kita membuka mata hati, mata rohani kita. Tidak mungkin Tuhan makin promosikan, makin tinggi, makin besar, makin dimuliakan Tuhan, kalau Tuhan tidak berkenan di dalamnya. Pohon itu dikenal baik dari buahnya, bukan dari ocehan-ocehan yang tidak bermutu. Tong kosong nyari bunyinya, asal bunyi, asal mangap, mulut ember. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa. Berarti prediksi perkiraan saya tidak berani menyebut nubuat. Nanti perdebatan lagi. Nanti jadi perdebatan panjang lebar. Itu bukan nubuat, tapi lobuat Pendeta Berton. Jadi gitu nanti. Prediksi sajalah. Tapi perkiraan ini, kalau tetap konsisten hambanya Pastor Rani Simon, menjadi pribadi yang menyadari dirinya sebagai dulos, keset, jongos, hamba Buddha Kristus, dan kebergantungannya terus kepada Tuhan, percayalah, hanya menunggu waktu semua ini. Karena orang yang merendahkan hati ditinggikan oleh Tuhan. Tapi hati-hati kepada orang yang suka nyinyir, suka menuduh palsu, sesat, penipu, dan lain sebagainya. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Daud menjadi contoh bagi orang-orang yang suka komentar negatif, nyinyir, menuduh hal-hal yang macam-macam kepada hambanya Pastor Rani Simon. Belajarlah dari Daud. Saul sudah nyata-nyata ingin membunuh Daud. Ada beberapa kali kesempatan bagi Daud untuk menyelesaikan Saul. Bahkan atas saran dari anak buahnya supaya diselesaikan ini Saul. Dalam sebuah kesempatan, Saul membuang hajat di sebuah gua. Daud berhasil
memotong puncak jubahnya. Kalau puncak jubahnya bisa dipotong, maka saya yakin yang di bawah puncak jubah itu juga bisa diselesaikan. Tetapi Daud berkata kepada anak buahnya, aku tidak boleh dan tidak mau mengusik orang yang diurapi Tuhan. Kelakuan Saul sudah begitu jahat di mata Tuhan. Kelakuan Saul sudah begitu bejat di mata Tuhan. Bahkan sudah ditolak menjadi Raja Israel yang pertama. Karena tidak tunduk patuh, taat dan mengabdi kepada Tuhan. Karena mau menaati Tuhan sesuai dengan selera dan kemauannya. Tapi Daud berkata, aku tidak mau menjamah, mengusik yang diurapi Tuhan. Saya mengingatkan kepadamu siapapun, tidak perlu lagi saya sebutkan nama-namanya. Renungkan ini baik-baik. Jangan sampai kita menggelindingkan batu yang kena gilas kita sendiri. Jangan sampai senjata makan Tuhan. Ini masukan nasihat saya kepada siapapun, apakah yang junior, apakah yang senior. Renungkan baik. Jangan kita terlalu mudah melontar kata. Ternyata hal itu melukai hati Tuhan. Jangan dengan dalil Anda mau meluruskan, mau menegakkan kebenaran. Tapi Anda sedang menegakkan kebenaran diri sendiri, Anda tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Mohon Bapak Ibu Saudara jangan tersinggung. Ini orang-orang yang merasa dirinya paling pintar, paling benar, paling alkitabiah, paling dan paling yang lain. Tapi yang jelas, itu rumus firman Tuhan. Jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Hati-hati, sebaliknya. Jika Tuhan yang menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang rendah hati. Tinggi hati mendahului kejatuhan, kecongkakan mendahului kehancuran. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya ia meninggikan engkau pada waktunya. Siapapun yang punya niat-niat rencana jahat untuk menghancurkan masa depan pelayanan hambanya Pastor Adi Simon yang diurapi oleh Tuhan dan telah menjadi berkat bagi banyak orang, saya sampaikan kepadamu, segeralah sadar, urusilah urusan pelayananmu. Jangan sibuk mencampuri urusan orang lain yang notabene sudah nyata berbuah, hidupnya berdampak secara baik memberkati orang lain, bahkan menjadi sahabat bagi orang-orang sakit. Saya kasih tahu dan ingatkan kepada orang-orang yang suka nyihir, nyeleneh, ngawur, membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Saya berdoa Tuhan membuka mata hati, mata rohanimu. Apakah Anda sebagai seorang yang senior atau junior? Hambanya Pastor Adi Simon yang saya ikuti, motonya adalah membagikan kehidupan Yesus dan menyampaikan apa yang diajarkan Yesus atau diajarkan Alkitab. Orang lain muncul imannya, mereka siap menerima keajaiban, mujizat kesembuhan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan orang-orang lain yang beda keyakinan? Saudara dikasih Tuhan, wise lah kita ini, bijaklah kita ini. Jangan kita mencoba menjerumuskan Pastor Adi Simon dengan pola pikir Anda yang cetek dan miskin. Maksud Anda saya tahu. Beritakan ke orang itu, Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Kalau engkau tidak percaya Yesus menerima Yesus Tuhan Juru Selamat saat ini, maka engkau akan masuk neraka. Itu maksudnya mau dipublikasikan kan? Itu mau ditunjukkan kan? Dan dia harus sujud di situ untuk menerima Yesus Tuhan Juru Selamat itu. Cetek amat kita ini. Pastor Adi Simon sering berkata, ada hal-hal yang perlu dipublish, ada hal-hal yang perlu diprivat. Saya pikir kita orang-orang yang punya pengetahuan, mengertilah. Jangan ceteklah kawan. Tidak semuanya harus dipublik. Ada orang berkata, Pastor Adi Simon tidak memberitakan Injil. Waduh, luar biasa sekali Anda menghakimi. Setiap beliau pelayanan menyampaikan firman, menyampaikan apa itu? Menyampaikan dongeng. Jangan begitulah. Sadarlah, segeralah bertobat, mohon ampunlah di hadapan Tuhan. Yang pasti, hambanya Pastor Adi Simon ke depan akan semakin dipromosikan Tuhan dengan syarat tetap konsisten menjalin relasi, hubungan yang intim, indah, mesra, karib dengan Tuhan. Saya percaya sesuatu yang dari Tuhan akan tergenapi dengan sempurna.
rencana dari tim Maurice Cerullo datang ke Balikpapan bertemu dengan hambanya Pastor Adi Simon. Ini sebuah kehormatan. Karena jaringan pelayanan bukan hanya nasional, tapi sudah internasional. Saya tetap berpesan kepada hambanya Pastor Adi Simon, tetap rendah hati Pak. Ya, tetap konsisten dengan apa yang sudah Bapak lakukan. Sebelum berdoa syafaat kepada pokok-pokok doa yang ribuan puluhan ribu itu, Bapak selalu membangun hubungan. Saya ingat pesan Bapak, 2 organ tubuh, jantung dan paru-paru. Jantung berbicara tentang firman yang adalah kebenaran. Paru-paru berbicara tentang pujian, penyembahan, dan doa kepada Tuhan. Itu yang menjadi inspirasi, meneguhkan, menguatkan saya. Dan saya yakin, percaya, saya berdoa kepada Tuhan. Hambanya Pastor Adi Simon tetap menghidupi itu. Prediksi saya tidak akan meleset. Karena Tuhan yang tinggikan, dimuliakan. Dan jiwa-jiwa diberkati. Memasukkan, memuliakan, mengagungkan Tuhan Yesus. Pastor Adi Simon berpesan, aku bukan penyembuh, tapi Yesuslah sang penyembuh. Aku hanya budak, jongos, hamba, keset, dulos Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.